Yang saya hormati guru kita semua, para ustaz dan murid, yang saya hormati pengurus Muslim Rahmat dan bapak-bapak semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, juga ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kita akan mengkaji surat Yasin ayat yang ke-48, 49, 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. 48, 49, 50. Mayaquluna illa sallallahu alaihi Ya Hisimun. Yang mana? Ya Hisimun. Terakhir kita kemarin 48 terakhir. Terakhir 48. Iya. Oh, kan 49. Sekarang 49. 49. Iya, sekarang 49. Mayan zuru. Malah yastati'una. Tapi 48 diulangi dari 48 enggak apa-apa, Ustaz. Oh, Lagi. Gitu ya. Kemarin itu terakhir ayat berapa sih, Pak? Yang terakhir itu kemarin 48, cuma pembahasannya kurang sempurna ya. 48 Ustaz. Akhir Kemarin kan 45, 46, 47 gitu ya? Iya. Ya kan? 45 apa? 45. Fa iza qila lahumut taqu wa ma khalaqu turhamun. Ya. Mu'ridin wa iza qila lahum an ya. Nah, berarti ayat selanjutnya apa? Wa yaqulu. Nah, itu ayat berapa? 48. 48. 48 lebih. 48. Hah? 48. 48, jadi 48, 48, 49. Oh iya, 48, 49, 50. Oke, baik. Ayat 48, 49, 50. Oh, di buku 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ma yaquluna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Fala yastati'una tawsiyatan wa ila ahlihim yarji'un. Artinya, dan mereka berkata, kapankah terjadinya hari yang dijanjikan ini? Kapankah terjadinya hari kebangkitan ini? Jika kalian orang-orang yang benar. Tidaklah mereka menunggu kecuali satu teriakan saja yang membinasakan mereka, sedangkan mereka dalam keadaan berbantah-bantahan. Maka mereka tidak mampu untuk memberikan wasiat dan tidak pula mereka bisa kembali kepada keluarganya. 3 ayat ini menerangkan mengenai tiupan sangkakala yang pertama. Tiupan sangkakala yang pertama. Dan kejadian yang menimpa atau keadaan orang-orang sebelum tiupan itu. Sekali lagi, 3 ayat ini menerangkan mengenai tiupan sangkakala yang pertama dan keadaan orang-orang sebelum terjadinya tiupan itu. 48, 49, 50 itu.
Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak kalimat demi kalimat dari setiap ayat ini. Wa yaquluna, dan mereka berkata. Mereka ini adalah orang-orang kafir. Mata hadzal wa'du, kapankah terjadinya apa yang dijanjikan ini? Maksudnya adalah kapankah terjadinya hari kebangkitan ini? Itu untuk shodiqin, jika kalian semua, wahai orang-orang yang menyeru, adalah orang-orang yang benar. Berkatanya orang-orang kafir itu dengan nada mencemooh. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau diangkat oleh Allah menjadi Rasul, kemudian beliau diperintahkan untuk dakwah secara terang-terangan, mengajak manusia, pada khususnya orang-orang Mekah, untuk beriman kepada Allah, jangan menyekutukannya, beriman kepadaku, kata Nabi, dan berbuat baiklah kalian, karena setiap perbuatan baik ada balasan yang lebih besar, dan tinggalkanlah kemaksiatan, karena setiap kemaksiatan ada hukumannya. Mereka tidak percaya kalau setiap amal perbuatan baik dan buruk ada konsekuensinya. Makanya mereka berkata dengan nada mencemooh, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shodiqin. Kalau kalian memang benar-benar orang yang benar, benar-benar orang yang benar. Nah, kalau yang benarnya gimana tuh? Jika kalian benar-benar orang yang benar, maka beritahukanlah kepada kami kapan itu hari kebangkitan. Gitu kan? Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada orang-orang Mekah dan sebahagian besar mereka kafir, itu orang bicaranya seperti itu tuh. Kata Muhammad, apa yang kau bicarakan itu kalau memang benar, kapan terjadinya hari penghakiman itu? Hari kiamat kapan terjadinya? Katamu ada hari kebangkitan, kapan itu terjadinya? Ada hisab, kapan terjadinya? Ada mizan, kapan terjadinya? Kemudian ada surga, neraka, kapan itu terjadinya? Nah, itu. Nah, keadaan ketidakpercayaan yang dilakukan atau pembicaraan ketidakpercayaan ini nanti terjadi lagi ketika hari sebelum ditiupnya sangkakala. Jadi kan dulu kafir tuh, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan berimanlah kepada Allah, beriman kepadaku, berbuat baiklah karena nanti ada hari kebangkitan. Kebanyakan mereka tidak percaya, alias kafir. Nah, keadaan ketidakpercayaan ini terjadi lagi oleh orang-orang nanti di akhir zaman sebelum terjadinya tiupan yang pertama. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi sebelum terjadinya kehancuran dunia ini dengan ditiup sangkakala yang pertama, itu orang-orang kembali seperti halnya dulu mereka tidak percaya kepada Nabi. Oh ya, nama tahadal wa'alaikum. Nah, ini terjadi nanti. Ya, jangan nanti, sekarang juga banyak gitu ya, nggak percaya sama hari kebangkitan. Oh ya, nama tahadal wa'alaikum shodiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhissibun. Tidaklah mereka menunggu kecuali ma yanzuruna, tidaklah mereka
illa sayhatan wahidah, kecuali satu teriakan saja. Maknanya adalah tiupan sangkakala yang pertama. Ta'khudhuhum, yang membinasakan mereka, wahum yahis simun. Itu ada. Ta'khudhuhum wahum yahis simun, dan keadaan mereka pada waktu itu sedang berbantah-bantahan. Nah, ini perlu kita ketahui, ayat ini memang agak sulit. Kalau kita hanya membaca terjemahannya saja, memang agak sulit. Jadi tidaklah mereka menunggu kecuali satu teriakan saja yang bisa membinasakan mereka, sedangkan mereka ketika itu dalam keadaan berbantah-bantahan. Ini udah di penghujung akhir nih. Orang-orang udah keterlaluan dalam hal kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ini dalam Tirmidzi ada hadis sahih bahwa maknanya adalah bagaimana aku merasa bahagia di dunia ini, sedangkan malaikat Israfil saat ini yang ditugasi sebagai malaikat yang meniup sangkakala, saat ini dia sudah bersiap siaga. Ujung dari sangkakala itu sudah dimasukkan ke mulutnya. Dahi dari malaikat Israfil ini mengkerut. Kalau kita mengkerut tahu dahinya Pak? Artinya siap-siap buat menerima perintah gitu ya. Dan telinganya dipersiapkan sedemikian rupa kalau nanti dapat perintah untuk meniup sangkakala itu. Saat ini malaikat Israfil sudah siap-siap. Jadi trompet, menurutkan trompet gitu ya. Menurut sebuah hadis bentuknya itu seperti tanduk gitu. Itu ujungnya sudah dimasukkan ke dalam mulut malaikat Israfil. Dan saking taatnya dia kepada Allah, itu didengarin perintah Allah. Kalau Allah nyuruh, niup. Jadi keningnya berkerut sambil tunduk dan telinganya awas gitu, mempersiapkan apa yang akan dia dengar dari perintah Allah. Kalau kata Allah tiup, langsung ditiup gitu. Siap-siap sekarang malaikat. Nabi, bagaimana aku bisa menikmati dunia ini sedangkan malaikat Israfil sudah siap siaga seperti itu untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala, meniup sangkakala. Ma'yaquluna illa sayhatan wahidatan. Tidaklah yang mereka tunggu itu kecuali satu teriakan saja, yaitu tiupan yang pertama dari malaikat Israfil. Tinggal niup aja nih sekarang malaikat Israfil, menunggu perintah dari Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang tahu kapan terjadinya kiamat. Asal diperintah sama Allah langsung ditiup, hancur dunia. Kita syamsu kuwirat, Allah nanti luar biasa. Kejadian apa namanya? Hari kiamat. Ta'khudhuhum, yang bisa membinasakan mereka, bahwa yakhsim, dan keadaan mereka pada waktu itu sedang berbantah-bantahan. Nah ini salah satu tanda akhir zaman itu, hal sepele pun diperdebatkan. Yang tadinya tidak ada masalah dipermasalahkan. Kalau sekarang kita lihat ada sesuatu yang sepele kemudian diangkat ke publik, kemudian menjadi konsumsi publik sehingga kita berbantah-bantahan di dalamnya, itu sudah salah satu tanda kiamat. Wahum yakhisimun, dan keadaan mereka pada waktu itu sedang berbantah-bantahan. Hal sekecil apapun dibantah. Berbantah-bantahan baik di majelis, baik dalam bidang politik, baik dalam bidang ekonomi, baik dalam bidang pertanian, itu semuanya ada bantah-bantahan di dalamnya.
Makanya menurut para ulama ayat ini menegaskan bahwa salah satu tanda akhir zaman itu hal sekecil apapun dijadikan bahan perdebatan. Wahum yakhisimu, dalam keadaan itu mereka sedang berbantah-bantahan. Lagi berbantah-bantahan di game diapakan gitu. Indah banget kayak gitu kan. Gitu. Jadi wama yang dulunya illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Dan tidaklah mereka menunggu kecuali satu teriakan saja, yaitu tiupan sangkakala yang pertama, ta'khudhuhum yang bisa menghancurkan atau membinasakan mereka, sedangkan mereka pada waktu itu sedang dalam keadaan berbantah-bantah. Nah ini untuk kita semua, hati-hati nih. Kalau sudah ada sesuatu yang jelas, udah beres, setuju aja udah. Kalau sesuatu itu jelas, baik, itu udah beres, setuju aja. Jangan dibantah lagi, capek. Ada satu sabda Nabi Muhammad SAW, Inna abghadar rijali ilallahi aladul khosim. Sesungguhnya orang-orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka senang berbantah-bantah. Kalau kita nanti rapat, misalkan di masjid, kalau ada sesuatu yang sudah jelas, udah beres itu, udah pakai setuju, beres. Kalau memang baik, kita jangan muter-muter lagi, mentah lagi, dimanapun kita berada. Ya, kita kan sekarang hal sepele apapun di jalan, jadi bahan perdebatan. Lihat sedikit video yang memang sepele jadi bahan perdebatan. Semuanya dibatasi. Salah satu tanda akhir zaman adalah semua hal yang sepele jadi bahan perdebatan. Lalu dulu dan jelas lihat tahu akhir datang ke hukum, bahwa yakhis. Wala yastati'una. Ya benar. Wala yastati'una, maka mereka tidak kuasa, tidak mampu tawasiyatan, memberikan wasiat, wala ila ahlihim yarji'un, dan mereka pun tidak bisa kembali kepada keluarganya. Keadaan mereka misalkan sedang di pasar berbantah-bantahan, sedang di tempat kerja berbantah-bantahan, sedang di jalan berbantah-bantahan, terjadilah kiamat pada waktu itu. Dan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan penglihatan ngerinya itu kiamat. Tidak langsung dimatikan, dibiarin aja dulu sama Allah, suruh lihat hancurnya dunia ini dengan mata kepala mereka sendiri. Yang dulu para Rasul katakan bahwa kiamat akan terjadi, mereka saksikan sendiri di depan matanya. Bagaimana itu laut meluap ke daratan, mendidih misalkan gitu. Kemudian gunung hancur, bukan hanya erupsi tapi betul-betul hancur lebur. Itu dikasih lihat sama Allah mereka itu. Dan pada saat itu semua alat komunikasi tidak bisa digunakan. Dan shutdown, handphone segala macam, meskipun keadaan pada waktu itu luar biasa canggihnya. Dan mereka akhirnya yastati'una tawsiyatan, dan pada keadaan seperti itu mereka tidak bisa memberikan wasiat apapun. Ya udah, alat komunikasinya kan sudah terputus. Mereka nggak bisa menghubungi keluarga yang ada di rumah. Sama kalau memang di sini sudah terjadi kiamat, gimana di situ? Nggak bisa ya kayak gitu. Udah terputus semuanya. Misalkan sekarang ada Facebook, ada WA, apalagi IG, Instagram, apalagi TikTok, apalagi pada main semua ini. Facebook itu udah nggak ada sama sekali itu, udah nggak bisa berfungsi. Shutdown gitu kan, secara global. waduh, shutdown. Malah yastati'un atau wasiatan. Nah itu maksudnya. Ketika itu mereka tidak bisa memberikan wasiat sama sekali. Andai kata di Amerika sudah dipersiapkan sekarang itu kan sebuah bunker anti kiamat, itu mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan informasi kepada keluarganya. Sudah kiamat, ayo masuk ke bunker semuanya. Udah,
mereka kembali kepada keluarga. Artinya adalah jalan-jalan terputus. Dan setelah itu mereka orang-orang kafir ini, orang-orang yang jahat ini mati di tempat mereka sendiri. Itu maksudnya. La yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim ketika mereka menyaksikan dahsyatnya kiamat dan mereka mati di situ juga dan dikubur di situ juga. Ayat dari berapa itu? 50. Ayat Fala yasta. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita termasuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang sampai akhir hayat kita masih diberikan rasa iman oleh Allah, maka kita akan selamat dari huru-hara dari kejadian-kejadian yang luar biasa. Akan selamat, kita nggak bakal lihat dahsyatnya kiamat. Tapi kalau penasaran boleh juga itu. Maksudnya boleh dari sekarang lihat atau pelajari surat At-Takbir sama surat Al-Infitor. Takbir sama Al-Infitor. Ya, Nasyamsu Kubirat sama juga sama Falat. Takbir sama Al-Infitor. Kata Nabi, jika kalian ingin melihat bagaimana dahsyatnya hari kiamat, maka bacalah surat At-Takbir dan surat Al-Infitor. Surat berapa? Ya, hafal ya. Jangan hanya dibaca tapi dipaham. Itu biasa. Tasyamsu kuwirat. Apabila matahari dulu. Itu kalau misalkan mau kita lihat bagaimana terjadinya nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang-orang yang beriman meskipun hanya sedikit terasa keimanannya dalam hati, maka dia tidak akan mengalami dan menyaksikan dahsyatnya kiamat. Nanti setelah kan muncul Al-Mahdi ya, Mahdi, kemudian setelah Mahdi muncul Dajjal urutannya. Setelah Dajjal muncul, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Isa ini lanjut gitu kan ya. Terus setelah itu diceritakan dalam sebuah hadis tentang orang banyak yang beriman selama 7 tahun. Nah, setelah itu baru nanti ada angin sejuk yang datang dari Syam. Jadi angin sejuk ini berhembus ke semua penjuru dunia. Semua, tidaklah orang beriman yang punya kebaikan atau iman dalam hatinya kecuali mereka mati oleh sebab angin sejuk itu. Meskipun dia masuk ke dalam gua atau perut gunung, tetap kekejar sama angin sejuk, matilah mereka. Tinggal sisa orang-orang yang jahat yang tidak beriman. Nah, orang-orang yang jahat ini, yang tidak beriman inilah yang akan menyaksikan hari kiamat. Tapi luar biasa, meskipun mereka tidak beriman, Allah Subhanahu wa taala rezeki mereka bagus. Teknologi canggih, perbendaharaan dunia dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka secara duniawi luar biasa majunya. Cuma ya itu dia, hukum ya sedikit-sedikit berbantah-bantah. Nah, itu kiranya Bapak-bapak yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala bisa kita kaji 3 ayat ini. Berapa ayat berikutnya menerangkan mengenai tiupan yang kedua. Jadi ada ulama yang berpendapat tiupan kiamat itu ada 3 tiupan, ada yang mengatakan 2 tiupan. Yang mengatakan 2 tiupan yang pertama itu adalah ketika kehancuran dunia.
plus matinya semua makhluk kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiupan yang kedua untuk membangkitkan. Nah, tiupan kedua ini nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Barangkali ada yang mau didiskusikan atau mau dikoreksi sedikit. Ngantuk ini. Ibu-ibu ada ibu-ibu? Ada pertanyaan kok? Ada pertanyaan takut ini. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimanakah matinya manusia mukmin itu sebelum terjadi kiamat itu? Karena katanya bahwa orang-orang mukmin itu dihilangkan terlebih dahulu sebelum terjadinya kiamat. Apakah mereka itu sakit seperti biasa, apa memang sudah diatur langsung hilang begitu saja? Itu bagaimana? Bagaimanakah cara mati orang-orang yang beriman sebelum terjadinya kiamat? Tadi sudah disebutkan bahwa nanti akan datang atau berhembus angin sejuk dari arah Syam. Syam itu berarti daerah Palestina, terus Syria, terus Yordania, terus apa lagi? Libanon, Suriah, Palestina. Itu Syria dulu ya. Tepatnya di daerah mana angin itu? Jadi sumber angin itu daerah mana? Orang tidak tahu. Nanti akan berhembus angin dari arah sana, angin sejuk, yang mana angin ini menyebar ke seluruh pelosok negeri. Ke Indonesia pun sampai Pak. Ke Indonesia, ke Garut, sampai ke Jawa, sampai ke Bagusan. Sampai kalau ada orang yang ngumpet, ini orang beriman, ngumpet di bawah perut gunung masih sampai ke angin. Jadi angin ini jadi penyebab orang-orang yang beriman meninggal dunia. Adem ya. Kalau bentuknya kayak gimana gitu ya? Kayak logikanya sekarang mungkin gitu ya. Ini mungkin aja di bawah ketiduran ya. Nah, sekarang kan di daerah Syam itu lagi berkecamuk gitu ya. Dalam keadaan memang tidak kondusif. Mungkin ya nanti ada senjata musnah massal, ya kan? Mungkin gitu yang diturunkan oleh si laknatullah Israel, bom lah misalkan di Libanon ini kan sekarang lagi ini ya di Haiti itu ya, ada serangan-serangan ini gitu ya. Ya, dengan bom itu mungkin menyebabkan ada zat-zat tertentu yang terbawa angin sehingga angin itu kebawa kemana ke semua penduduk negeri sehingga terhirup oleh orang-orang yang beriman. Matilah orang ya mungkin gitu. Tapi kalau malam yang cara Allah kan bisa jadi angin biasa aja, angin sejuk, tahu-tahu mati. Ada orang yang meninggal dalam mobil, nggak tahu-tahu meninggal. Ternyata dia keracunan gas mobil. Oksigen gitu. Ini kayak gitu lah. Ada. Ya, angin sejuk yang datang dari arah Syam. Itu yang membinasakan orang-orang beriman. Nanti sisa lah orang-orang yang kafir.
ultima. Diangkat. Yang masih lama itu kan kejadiannya setelah ada Nabi Isa alaihissalam. Jadi setelah ada Nabi Isa, kemudian mereka kebanyakan orang yang beriman dan mereka itu hidup selama 7 tahun. Nah, barulah setelah itu ada angin sejuk yang bertiup dari arah Syam. Itu jangan ada lagi. Itu kota dalam. Gimana? Katanya pada 4 hari 5 nanti nggak ada orang-orang hamil kan? Orang hamil? Ada. Orang hamil ada. Saking ngerinya hari kiamat kan tadi kan dikatakan kan, malah ahli yang dan mereka tidak bisa kembali kepada keluarganya. Jadi suami-suami yang lagi kerja di luar, ya kan ada keluarga di rumah gitu. Mereka nggak bisa kembali ke rumah. Berarti itu menandakan ada keluarganya di rumah, ada istrinya. Ada orang yang hamil. Dan dikatakan juga nanti saking mencekamnya orang yang hamil pun lahir sebelum waktunya. Gitu. Takutan. Seperti ini ya. Ya, ada lagi komentar itu. Ayo yang mau nanya. Kalau satu hari di akhirat di sini berapa lama Ustaz? Yang itu ada itu? Hari di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari dunia, satu hari di sana dibandingkan dengan hari yang perhitungan dunia adalah 1000 tahun. Nah, kalau 1000 tahun malaikatnya baru siap-siap monitor pet, berarti masih lama kita. Siap-siapnya di sana di sini buat lucu-lucuan aja. Biar siap-siapnya di sana. Kalau perhitungan waktu kita berarti kita itu melihat patokan apa? Matahari ini. Matahari. Matahari Sama bulan. matahari kan gitu ya. Matahari, ya. Patokan kita kan gitu ya. Ya. Sekarang saya mau tanya sama Bapak. Ya. Nanti antara tiupan pertama, Ya. tiupan pertama nih, Ya. sama tiupan kedua, gitu kan? Itu jaraknya menurut sebuah hadis 40. 40. Ya, betul 40. Sebuah hadis mengatakan itu jarak tiupan pertama ke tiupan kedua 40. Jadi pertanyaan 40 apa di situ? 40 hari, 40 minggu, Ya. 40 tahun. Allahu alam kan di situ masih cuma dijelaskan cuma 40 aja kan. 40 aja. Iya. Jadi logikanya kayak ini kan, matahari sudah nggak ada. Mau itu pakai apa kita? Makanya di situ nggak dijelasin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lamanya 40 udah. Dari 40 tahun, dari 40 hari bisa jadi itu adalah 40-nya. 40 gimana menurut versi akhirat Allah. Pokoknya ulama tidak ada yang berani menjelaskan 40 itu 40 apa? 40 tahun atau 40 hari. Karena kan patokan waktu kita sudah nggak ada di situ. Sudah nggak ada ya. Ya kan? Enggak ada siang malam Matahari enggak ada. sudah padam di situ. Sudah bisa Bapak-Bapak, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma